mengulik praktik pungutan liar yang marak sekali dilaksanakan. Bentuknya yang paling mudah ditemukan adalah yang kerap terjadi di berbagai tempat umum, di mana seringkali kita menemukan adanya oknum-oknum masyarakat tidak bertanggung jawab yang meminta uang parkir secara ilegal. Tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan dengan regulasi di tempat tersebut yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Pungutan liar adalah kejahatan yang tergolong ke dalam bentuk kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan termasuk ke dalam aksi korupsi. Welcome Scene, sebuah film investigasi mengulik praktik pungli dalam retribusi parkir, membuat persaingan dalam meraup keuntungan. Wawancara juru parkir. Ya, halo. Perkenalkan, saya pengurus parkir di sini. Saya parkir tuh dari tahun 2018 sampai sekarang. Dari awal mula berdirinya minimarket ini, saya dulu sudah meminta ke pihak pengelola minimarket untuk saya menjadi pengurus parkir. Karena kebetulan saya kan tinggal di daerah sini gitu. Saya jam parkir itu dari jam 8 pagi dari awal buka minimarket sampai jam 10 malam gitu, jam tutup minimarket. Ya saya sih nggak permasalahin konsumen saya mau ngasih atau enggak gitu. Kalau saya dikasih ya saya terima, kalau saya nggak dikasih ya udah gitu. Saya ikhlasin aja. Wawancara pengunjung di tempat parkir. Bang, saya mau nanya bang, abang sudah sering belanja di sini? Saya belanja di sini sih udah sering karena saya juga tinggal di daerah sini ya, Mas. Oh gitu. Gini bang, saya sebenarnya mau nanya masalah tukang parkir. Menurut abang tukang parkir itu ngebantu apa enggak ya? Untuk saya ngebantu karena pertama motor kita juga dijaga dari yang namanya nanti kejahatan rawan hilang. Bagi saya sih saya setuju. Oh berarti kalau seandainya si tukang parkir itu mungut biaya parkir, abang nggak masalah? Bagi saya nggak masalah karena kita juga ada feedback ya, dia jagain motor kita dan kita juga kasih juga karena dia juga jaga buat kendaraan kita juga. Oh gitu, oke bang, makasih bang. Menjamurnya pungutan liar parkir di minimarket dan supermarket, praktik pungutan liar marak sekali dilaksanakan. Bentuknya yang paling mudah ditemukan adalah yang kerap terjadi di berbagai tempat umum, di mana seringkali kita menemukan adanya oknum-oknum masyarakat tidak bertanggung jawab yang meminta uang parkir secara ilegal. Tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan dengan regulasi di tempat praktek tersebut yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Banyak pengendara yang merasa kurang setuju dengan keberadaan tukang parkir di area minimarket atau supermarket. Hal ini dikarenakan banyak juru parkir yang beroperasi di area minimarket atau supermarket kerap mematok harga yang tidak logis dengan pelayanan yang tidak sesuai. Padahal pihak minimarket atau supermarket sudah menyediakan area parkir yang bisa dimanfaatkan oleh para pengendara secara gratis. Mereka mengaku cukup resah dengan adanya juru parkir. Seolah-olah kehadiran juru parkir harus memaksa mereka yang hadir untuk bayar parkir. Seperti tidak memaksa, tetapi seakan-akan dipaksa dan diwajibkan untuk membayar uang parkir. Bang, sebentar bang, mau nanya-nanya sebentar. Ya, Abang udah lama nggak belanja di sini? saya udah lama sih soalnya di rumah saya juga dekat sini. Saya sering belanja di sini, di Alfa sini, Indomaret sini sering saya. Oke, ngomongin masalah tukang parkir bang. Menurut abang setuju nggak sih kalau adanya tukang parkir di minimarket itu?
Kalau menurut saya pribadi, saya sih nggak setuju. Karena apa ya bang ya? Ketika saya belanja di sini, tukang parkirnya nggak ada bang. Cuma kalau saya pas mau keluar dari supermarket baru ada dan narikin motor. Cuma dia minta 2.000. Apakah itu relevan dengan saya masuknya tidak ada tukang parkir tersebut? Ketika saya keluar saya minta 2.000. Menurut saya nggak setuju bang. Oh, berarti abang nggak setuju ya kalau tukang parkir itu narikin uang parkir itu ya? Nggak setuju. Soalnya apa bang? Misalkan ada barang kehilangan, apakah dia mau bertanggung jawab bang? Kan enggak dong. Soalnya kenapa ya bang? Pengalaman pribadi saya juga, saya pernah mengalami kehilangan di supermarket gitu, dan tukang parkirnya pun nggak merasa bertanggung jawab apa-apa gitu terhadap barang yang hilang gitu. Jadi menurut saya sih saya nggak setuju sih. Oke bang, makasih ya bang atas waktunya. Oke. Keluh kesah menjadi juru parkir. Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum. Ya, gua nih jadi juru parkir udah lumayan lama teman-teman, dari 2018. Dari awal berdirinya minimarket di sini gua udah minta langsung ke pengelolanya untuk jadi juru parkir. Ya, keluh kesah gua jadi juru parkir itu, gua lebih banyak sebelnya gitu sama customer yang lu udah gue tarikin motor lu nih, udah gue parkirin, udah gue bantuin seberang, tapi dia main nyelonong aja, nggak ngasih gitu. Ya mas gue sih nggak apa-apa gitu, gue nggak ngasih, lu nggak ngasih gitu nggak apa-apa, gue juga nggak marah, atau juga ada tulisannya parkir gratis. Cuman ya kan lu punya mulut ngomong gitu, maksudnya Tuhan menciptakan mulut tuh untuk berbicara, bukan buat variasi doang gitu kan. Ya lu ada etikanya lah gitu, maksudnya ngomong bang, sorry ya, gue juga nggak apa-apa gitu kalau lu ngomong. Ada, ya Allah, orang-orang kaya lagi pak, belanjaan hebring banget, wah kanan kiri megang ciki, megang buah, megang telur omega, masuk mobil ngasih gope, ya Allah, kata gua gope buat kerokan aja, angin kagak keluar, maksudnya gila kali orang 2023 berparkir gope ya. Kata gua otaknya di mana itu? Itu sorry gua kebawa emosi, gua emang emosi bener gitu, kayak ya maksud gua tuh udah narikin motor lu, gua udah nyeberangin mobil lu, kita apalagi khususnya cewek-cewek nih yang maaf ya, cewek-cewek jangan tersinggung, lu kan bawa motor agak ngasal gitu ya, maksudnya lu sen kiri belok kanan gitu kan, ngesen kanan belok kiri, nggak ngesen lu terbang gitu kan, maksudnya lu kan bawa motor udah ngasal nih, gua bantuin seberangin, udah gua tarikin, masa lu kagak mau ngasih gua barang 2.000, nggak bikin lu miskin kok gitu. Ya emang gue tahu lu tujuannya di dalam tuh cuma ngambil duit ATM yang sisa gocap itu kan. Lu kalau ngasih ke gue sisa 48.000, cuma 48.000 kan masih bisa buat beli bakso beranak. Enggak baca, maksudnya 2.000 doang lu, ya Allah. Pikirin lah, kayak kita juga butuh makan, kita juga butuh jajan gitu. Oknum pengelola lahan parkiran. Dua kelompok ormas terlibat saling serang di kawasan Geraha Raya, Tangerang Selatan. Diduga kericuan pecah dipicu rebutan penguasaan lahan parkir. Bentrokan antara dua kelompok ormas pecah di Jalan Geraha Raya dan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dua kelompok saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Upaya polisi yang membuarkan tawuran tak berhasil meredam saling serang kedua kubu. Diduga bentrokan dipicu sengketa penguasaan lahan parkir. Akibat bentrokan, lalu lintas dari arah Geraha Raya menuju Ciledug maupun arah sebaliknya sempat macet panjang. Bang, sebelumnya terima kasih ya bang udah diizinin buat wawancara tentang usaha parkir ini. Nanya-nanya sebentar nih bang, kalau abang di sini megang wilayah bagian mana ya bang? Ya kalau gua mah megang dari timur sampai ke selatan. Lu kasih tahu yang nggak kenal sama Jackson siapa? Aja bang. Gua yang megang daerah situ, gua tuh megang dari tahun 2008 sampai sekarang. Gitu. Oh, abang udah lama ngerjain usaha ini bang?
Gua awal mulai cemplungnya tuh dari tahun 2008. Dari 2008 tuh gua melihat situasi kondisi sekitar gitu. Dan di tahun 2008 tengah gua langsung kuasain daerah sini gitu, dari timur sampai selatan gitu. Oh berarti abang sih nyatanya udah punya banyak anak buah dong. Anak buah gua total udah ada 15. 15 tuh di tiap daerah ada, kayak di minimarket, di tiap perempatan, tikungan gitu-gitu, supermarket, ada semua. Oh berarti mereka masing-masing nyetornya abang gitu ya? Setoran, dia tuh buat targetin sehari tuh setoran ke gua 75.000. 75.000 dikali 12 orang, wah PNS pindah ketemu gua. Kaya raya gua. Ya Allah. Tapi bang, gua mau nanya nih, itu pernah bentrokan sama ormas lain gitu? Kalau bentrokan sama ormas sih, pernah itu awal-awal banget. Jadi pas awal gua mau megang area sini tuh pasti ada perebutan ada di situ yang menang ya siapa ya gua gitu kan. Karena gua menang ya akhirnya gua sepakati gua megang daerah timur sampai selatan gitu ya, sisanya ya pegang daerah sisanya gitu. Gua juga gak mau egois gitu, gak mau semua daerah gua pegang, kasih yang lain juga lah gitu. Oke, nah itu gua ada pikir tanya bang, ini pernah sih bentrok sama oknum aparat gitu? Kalau oknum aparat sih pernah aja sih sekali 2 kali gitu ya, namanya mereka bertugas ya dia hargai gitu tugas mereka ya. Cuma ya semua itu kan bisa dikeluarin, tergantung mereka maunya apa, mau dimediasi secara kekeluargaan atau ya ada ya gimana istilahnya ya, uang-uang rokok-rokok lah gitu lah intinya kan ya. Semua kan bisa diselesaikan gitu kan. Yang penting mereka nggak mengusik daerah wilayah gua gitu, gua bisa nyari makan dengan enak, dengan tenang, yang mereka pun bisa menjalankan tugasnya dengan tenang juga gitu ya. Kalaupun masalah gesekan gitu ya paling mereka cuma buat laporan-laporan kerjaan aja, itu pun ya mereka pasti kabarin gua, bang gua hari ini mau mantau daerah situ ya, pasti gua liburin dulu daerah-daerah yang mau dipantau, gua konfirmasi ke anak-anak gua jangan kerja dulu, hari ini mau ada pantauan dari oknum aparat gitu sih. Yang penting konfirmasi dan komunikasi aja. Terima kasih bang ya. Siap, terima kasih. Staf minimarket mengenai adanya juru parkir. 3. Oke kak, halo kak, saya mau nanya nih, kakak udah berapa lama ya udah jadi staf di minimarket ini? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Saya kerja di sini dari tahun 2019, Mas. Oh 2019. Oh ya kak, saya punya sedikit keluhan nih. Menurut kakak tukang parkir di minimarket ini menguntungkan atau merugikan ya? Kalau saya sih tergantung ya. Jadi ada yang bilang menguntungkan, ada yang bilang merugikan. Tapi dari satu sisi kalau saya pribadi itu plus minus juga nih Mas. Jadi kadang menguntungkan karena kalau misalkan di kita ya sebagai staff juga kan kayak pelanggan-pelanggan kita kalau misalkan parkir motor lagi penuh, ada yang di depan ada yang di belakang gitu kan, dan si tukang parkir ini kayak ngebantu gitu kan. Biasanya kan manggil mas-mas yang di dalam atau staff kita kan, tapi karena adanya tukang parkir jadi tukang parkir itu yang ngebantu. Terus belum lagi kalau misalkan kita lagi datang barang, ada bongkaran, tukang parkir juga kadang bantu nurunin sih ketika pegawai atau staffnya itu lagi perempuan semua gitu sih Mas. Kalau yang kontranya sih kayak suka kehilangan motor ya, dan itu tuh giliran kita tanya mereka juga nggak mau tahu, atau ya karena bukan mereka kayak gitu kan. Jadi mereka kayak cuman markirin aja tapi tanggung jawabnya masih kurang kayak gitu sih Mas. Oke mbak, terima kasih mbak. 3. Mbak mau minta waktunya sebentar ya? Iya boleh Mas. Mbak mau nanya-nanya nih tentang di sini minimarket. Mbak kan tadi habis belanja ya? Oh iya, enggak sih, sebenarnya saya dari ATM sih Mas. Oh gitu. Mbak sering kan belanja di minimarket gini? Oh sering, kebetulan rumah saya di sini kok Mas. Kalau masalah, saya mau nanya masalah tukang parkir nih Mbak. Kalau menurut Mbak adanya tukang parkir itu ngebantu nggak sih? Kalau menurut saya pribadi itu kebantu banget ya, apalagi kalau misalkan motor saya ini kan nggak bisa digojek tuh Mas, jadi harus nggak bisa di starter, jadi harus digojek. Jadi kalau misalnya ada tukang parkir itu dia bantuin narik motor belakang saya. Menurut saya sih bayar 2.000 itu worth it banget sih. Kalau misalkan memang lagi ada rezeki mungkin bisa 5.000. Lagi pula abang parkirnya juga nggak nentuin harga, jadi kayak mau ngasih silakan, enggak juga nggak apa-apa. Cuman kan karena keprimanusiaan, jadi kayak menurut saya sih 2.000 worth it ya buat saya yang ngebantu
gitu. Terus udah gitu apalagi saya perempuan kan, dan ini jalanan lumayan besar, jadi kalau misalkan saya mau ke kanan itu dibantu buat berhentiin kendaraan lain sih, yang menurut saya itu safety banget. Oh begitu ya Mbak. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas.